Hai teman-teman, kali ini kita jalan-jalan ke Yogyakarta. Tujuan pertama kita adalah Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti merupakan nama gabungan pemilik resto di dekat pantai, Bapak Indra dan Ibu Yanti. Tanpa sengaja tempat ini dikenal dengan nama Pantai Indrayanti. Sebenarnya nama resmi yang digunakan oleh pemerintah adalah Pantai Pulang Sawal. Namun nama yang melekat di kalangan pengunjung adalah Pantai Indrayanti. Lokasi Pantai Indrayanti berada di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini menyuguhkan suasana khas pantai selatan yang luas dengan air yang jernih. Pemandangan terbaik Pantai Indrayanti tidak hanya saat matahari menjelang terbenam, tetapi pada pagi hari menawarkan suasana pantai yang sejuk. Sebagaimana kita berkunjung ini juga di pagi hari. Sejuknya. Adapun harga tiket masuk hanya Rp10.000 per pengunjung, sudah bebas bermain di area pantai. Selanjutnya kita bergeser ke Pantai Kukup. Pantai Kukup berlokasi dekat dengan Pantai Baron. Pada jalur yang sama ke arah Pantai Baron, alih-alih masuk ke Pantai Baron, pengunjung bisa belok ke kiri sesuai dengan papan petunjuk untuk tiba di Pantai Kukup. Pantai Kukup berlokasi di Ngepung, Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pagi itu suasana masih terlihat sepi dan lengang. Para pengunjung masih berada di atas dan belum ada yang turun mendekat ke pantai. Namun, tiba-tiba Pantai Selatan baru ada kenaikan. Demi keselamatan Anda, mohon untuk selalu diperhatikan himbauan-himbauan dari kami. Pengunjung yang membawa anak kecil mohon untuk selalu diawasi, jangan dibiarkan bermain air sendirian. Sekali lagi mohon untuk selalu waspada Jombang, jaga keselamatan Anda dan barang bawaan Anda. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi mohon kesadaranya untuk selalu waspada Jombang karena gelombang saat ini baru ada kenaikan. Demi keselamatan Anda, mohon jangan berada di dekat tebing dan jangan memberanikan diri bermain air terlalu ke tengah. Atas beradanya, kami ucapkan terima kasih. sama seperti pantai lain di Gunung Kidul, untuk dapat menikmati segala objek wisata yang menarik di sana, Anda harus membayar tiket masuk. Namun tidak perlu khawatir, harga tiket masuk di Pantai Kukup sangat terjangkau, yakni hanya Rp10.000 setiap pengunjung. Selain murah, dengan tiket yang sudah Anda beli tersebut, Anda dapat mengunjungi dua pantai eksotis sekaligus yang lainnya, yaitu Pantai Krakal dan Pantai Sundak. Di Pantai Kukup terdapat pemandangan khas berupa sebuah pulau karang yang terdapat sebuah gardu pandang di atasnya. Sangat strategis untuk berfoto dan melihat pemandangan matahari terbenam. Nah, kali ini kita mencoba untuk menuju atau menyeberang menuju Pulau Karang tersebut. Ada jembatan penghubung yang sudah disediakan pihak pengelola untuk para pengunjung. Yuk ikuti perjalanan kita menyeberang jembatan, menaiki bukit menuju ke puncak Pulau Karang. Yeay, udah sampai. Karena gardu pandang inilah maka Pantai Kukup disebut sebagai tanah lotnya Jogja.
Keunikan yang dimiliki Pantai Kukup mirip dengan tanah lot yang berada di Bali karena adanya gardu pandang yang terdapat di Pulau Karang. Gardu pandang tersebut menjadi ciri khas tersendiri karena tidak semua pantai yang berada di Yogyakarta mempunyai gardu pandang seperti yang ada di pantai satu ini. Di gardu pandang yang merupakan ciri khas pantai ini terdapat gazebo kecil yang dapat digunakan untuk melihat pemandangan lautan biru dari atas. Gardu pandang tersebut dibangun di atas Bukit Karang yang dinamakan Pulau Jumino. Dari atas bukit, kita bisa menyaksikan fenomena alam seperti deburan ombak besar menghantam bebatuan karang yang berada di bawah jembatan. Dengan ciri khas yang menarik serta beragam fasilitas yang memadai, menjadikan Pantai Kukup banyak dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Anda pasti akan betah berkunjung ke sana karena panoramanya yang begitu indah. Rugi banget deh kalau ke Jogja nggak mampir ke Pantai Kukup. Ayo Next, kita perjalanan menuju Hutan Pinus dan HH Sky View Yogyakarta. Tapi sayangnya sore itu sedang gerimis dan semakin ke puncak hujannya semakin deras. So, kita putuskan balik arah dan langsung menuju ke hotel. Kecewa sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, namanya juga hujan, kita nggak bisa memprediksikan ya. Ups, untungnya di Hotel Matahari terdapat fasilitas kolam renang. Jadi kekecewaan anak-anak kita bayar deh sama mainan di kolam renang esok paginya sebelum mandi. Hotel Matahari Jogja ini terletak di Jalan Parangtritis, KM 1 nomor 123, Yogyakarta.
Tujuan kita adalah Jalan Malioboro. Pagi itu suasana masih terlihat sepi dan lengang. Jalan Malioboro merupakan jantung kota Yogyakarta. Menjelang siang hingga malam hari, Malioboro menjelma sebagai surga belanja cenderamata dan barang kerajinan. Lebih dari 1.000 pedagang kaki lima menggelar dagangannya di emperan toko. Selain belanja, Malioboro sekarang juga nyaman untuk jalan-jalan. Ada pedestrian dengan bangku-bangku yang instagramable di sepanjang jalan hingga titik 0 km. Ada tempat wisata apa saja ya dekat Malioboro? Berikut ini beberapa tempat wisata yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki ke arah selatan atau keraton, yaitu Pasar Beringharjo, Masjid Siti Zirzana, Hamzah Batik, Benteng Frederburg, Taman Pintar, Kilometer 0 Jogja, Museum Sono Budoyo, Alun-Alun Utara, Museum Kereta, dan Keraton Yogyakarta. Wah, waktu kita hanya 30 menit lagi nih sudah harus balik ke parkiran Abu Bakar. Kita tanya harga dulu ya, mau naik delman atau becak motor nih. Tiket naik delman adalah Rp150.000, sedangkan naik becak motor Rp30.000. Nah, karena waktu kita sangat terbatas 30 menit saja, maka kita putuskan untuk naik becak motor dan kita minta kepada tukang becaknya untuk kiranya dapat sampai di parkiran Abu Bakar dari Malioboro selama perjalanan tidak ada 30 menit. Oke deh.
Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berlokasi di Jalan Rotowijayan Blok 1, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Tempat ini buka untuk wisata pada pukul setengah 9 pagi sampai pukul 3 sore setiap hari, kecuali hari Senin. Mulai Januari 2020, setiap hari Senin libur untuk kunjungan wisata. Nah, untuk saat ini di era pandemi, kalian bisa pantauin Instagramnya ya untuk tahu info buka atau tutupnya Keraton Ngayogyakarta. Di Instagramnya yaitu @keratonjogja. Nah, kita sudah sampai di parkiran bus Abu Bakar. Perjalanan kita kali ini bersama I.O. Wijaya Organizer. Buat kepoin Tour and Event Organizer Wijaya, kalian bisa kepoin Instagramnya di @wijaya19. Next, kita mau kemana lagi ya? Nah, kali ini kita bergeser ke Gamplong Studio Alam yang berada di Sleman. Gamplong Studio Alam Sleman merupakan studio syuting untuk produksi film dan wisata edukasi. Ada beberapa filmnya Mas Hanung Bramantyo yang diambil di Gamplong Studio Alam, antara lain Habibie Ainun 3, Bumi Manusia, dan Sultan Agung. Gamplong Studio Alam buka setiap hari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Tanggal merah tetap buka ya. Untuk mengetahui informasi buka atau tutupnya Gamplong Studio Alam di era pandemi, kalian bisa pantau di Instagramnya @gamplong_studio. Gamplong Studio adalah tempat syuting dan wisata edukasi yang masih aktif hingga saat ini. Berbeda dengan wisata pada umumnya, bangunan pada Gamplong Studio dapat berubah sesuai kebutuhan syuting. Gamplong Studio adalah tempat di mana setiap sudutnya merupakan karya seni film yang memiliki hak cipta. Untuk memasuki Gamplong Studio tidak ada tarif khusus yang dibebankan. Tersedia kotak di dekat pintu masuk, di mana pengunjung boleh memberi berapapun sepantasnya. Adapun tiket kereta tua adalah Rp10.000. Nah, kali ini kita nyobain kereta tuanya dulu yuk. Kemudian kalau kalian pengen masuk ke wahana lain, maka sama masing-masing dikenakan tarif tiket Rp10.000, seperti Rumah Habibie dan Ainun, Museum Bumi Manusia, dan Galeri Antiques dan Ruang Rahasia. Tiket semuanya tadi sifatnya opsional ya, tidak ada kewajiban untuk membeli. Di dalam tempat wisata tersebut terdapat beberapa zona yang bisa dikunjungi, seperti zona replika Krenggan Surabaya, Pacinan, Benteng VOC, dan rumah tingkat yang terbuat dari kayu. Objek wisata ini sangat cocok untuk pengunjung yang menyukai suasana tradisional dengan berbagai spot foto yang instagramable. Tak hanya itu, di sini pengunjung juga dapat berwisata sekaligus mengedukasi diri dengan sejarah dan juga proses pembuatan film-film lokal. Maka, Studio Gamplong seringkali dijuluki sebagai Hollywood Mini di Indonesia.
Awalnya studio yang beralamat di Jalan Gamplong nomor 1 Sumber Rahayu Moyu dan Sleman ini merupakan wujud dedikasi dapur film yang dikelola sutradara ternama Hanung Bramantyo. Namun kemudian sekarang menjadi tempat wisata yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Buat ayah bunda yang berkunjung ke Gamplong Studio bersama si kecil, tak perlu khawatir ya. Ketika si kecil mulai bosan tuh kan, ngapain sih ayah sama bunda foto-foto mulu? Nah, nih ada tempat yang pas banget buat si kecil, yaitu memberi makan ikan hanya dengan memberikan uang Rp2.000 saja. Maka si kecil sudah dapet tuh makanan ikan sekantong plastik yang bisa disebarin. Tuh kan, seneng deh jadinya. Di sini tempat parkirnya juga luas loh. Sekian liputan perjalanan liburan kami kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi teman-teman untuk mencari tempat tujuan wisata di kota Yogyakarta. Bye. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Apa lagunya? Oke, kalau apa lagunya, tak carikan lagunya, ini nyanyi dulu ya. Tak pakai lagu dulu, langsung nyanyi dulu ya. Baru ada 5 ya. Oke, silakan. Kok merah?